yang bagian biru ini dipencet, baru angkanya akan berjalan. Seperti kita menggunakan manual. Cuman ini tangan kita harus disangga supaya pengukur tekanan darahnya berjalan. Kemudian mengatur pernapasan sambil menunggu dia mati sendiri. Biasanya nanti dia akan mati sendiri dan menunjukkan angka hasil tekanan darahnya. Ini kebetulan hasilnya yang barusan itu atas 129, bawah 97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people, apa kabar kalian semua? Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya, ini adalah video yang ketiga, yaitu tentang obat-obatan yang saya minum selama saya terkena COVID-19. Saya tidak hanya melakukan pengobatan dengan meminum obat, tapi juga saya melakukan terapi kepada diri saya sendiri. Terapi yang saya lakukan itu ada dua macam, yaitu terapi secara rohani dan terapi secara fisik, gitu ya. Nah, terapi secara rohani itu adalah saya melakukan ibadah selama saya terkena COVID, tidak meninggalkan ibadah sama sekali. Jadi justru ketika terkena COVID ini, saya berusaha ibadah saya jadi sangat teratur. Kemudian saya punya waktu untuk baca Quran lebih banyak. Jadi di awal itu saya melakukan sholat tobat, kemudian saya juga melakukan baca Quran dan sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat tobat itu biasanya saya lakukan antara 2-4 rakaat. Kemudian setelah sholat tobat, saya mengerjakan sholat fardu. Setelah sholat fardu, baru saya membaca Quran. Nah, surat Quran yang saya baca itu kebetulan pada saat saya sakit, ketika lagi buka-buka media sosial, saya menemukan ceramah dari Ustadz Hidayat yang mengatakan jika kita sedang terkena corona, itu bacalah surat 17, surat 21, ayat 80 sampai 82. Kemudian ketika saya buka Quran, saya baca, ternyata surat 82 itu merupakan satu kesatuan dari surat 80 sampai 90. Jadi saya setelah sholat fardu, biasanya setelah sholat subuh sama setelah sholat asar sampai maghrib gitu ya, di antara waktu sholat asar dan maghrib biasanya saya membaca 30 ayat dari 3 surat, kemudian diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan Al-Fatihah. Nah, surat-surat yang saya baca adalah yang pertama Al-Fatihah, kemudian yang kedua surat 17 ayat 80 sampai 90, kemudian surat 21 ayat 80 sampai ayat 90 dan ditutup lagi dengan Al-Fatihah. Nah, kemudian selain melakukan terapi secara rohani, saya juga melakukan terapi secara fisik, yaitu saya biasanya satu
hari itu bisa 5-6 kali mengeluarkan apapun cairan yang ada di hidung, ada ataupun tidak ada, yaitu dengan cara saya memakan makanan. Jadi menu makan siang saya dan makan malam biasanya ada unsur pedas, ada unsur cabai, tapi tidak terlalu pedas, hanya cukup yang terpenting pada saat saya makan terasa sedikit pedas, dan ini ingus yang ada di hidung itu keluar, atau lendir yang ada di leher, atau leher mengeluarkan lendir, dan ini ingus. Itu setiap hari. Jadi sambil makan juga adalah, saya berprinsip bahwa makanan itu makan juga adalah terapi gitu. Jadi saya makan sesuai jumlah kalori yang saya butuhkan. Kemudian di antara makanan saya itu juga ada jenis obat-obatan, yaitu vitamin C yang kita dapat dari cabai gitu ya. Nah, saya tidak makan cabai yang terlalu pedas sampai keluar air mata, enggak. Tapi yang terpenting adalah pedas itu bisa membuat hidung saya mengeluarkan cairan. Itu biasanya saya cuma butuh sedikit karena saya juga bukan tipe orang yang tahan pedas gitu. Nah, kemudian mandi itu saya menggunakan air hangat ya, tapi hangatnya mendekati panas. Kebetulan di apartemen itu ada water heater, sehingga saya kapan saja saya mau mandi air panas itu bisa. Jadi satu hari itu saya bisa 5 kali mandi, saking senengnya mandi air panas gitu ya. Nah, air panas yang saya gunakan mandi itu juga saya gunakan untuk terapi, yaitu saya siramkan di permukaan wajah sampai terasa kebal gitu kan, karena air itu ya mengenai muka dan airnya lumayan panas, itu mengenai hidung. Dan biasanya kalau sudah kena itu ini sampai kebal, bukan air panas sih sebenarnya, air hangat-hangat tapi mendekati panas gitu ya. Nah, ini akan cair itu, biasanya ingus langsung keluar banyak gitu. Jadi saya gunakan air panas itu biasanya kalau water heater kan dia nggak lamanya panas, itu nanti ada waktunya dia nggak habis persediaan air panasnya, sehingga yang dipasang itu keluar dingin gitu ya. Nah, itu saya sepuas-puasnya ke wajah saya air hangat dan mendekati panas gitu, sehingga apapun yang beku di sini itu keluar, mengalir. Pada saat ini keluar, biasanya dari sini juga keluar cair kan. Nah, itu saya keluarkan. Jadi kalau sehari saya mandi 3 kali setiap sholat, atau saya 5 kali setiap saya mau sholat, berarti 5 kali juga saya bisa mengeluarkan. Kalau sehari 3 kali saya mandi, ya 3 kali saya mengeluarkan. Kemudian sebelum tidur itu saya menggunakan ini, Vicks dan minyak kayu putih. Ini dituang 4 tetes di mug yang cukuplah menampung wajah kita gitu seluruhnya, hidung dan mulut. Jadi mugnya tuh permukaan gelasnya kira-kira segini, diisi 1/3 air panas yang masih mendidih, kemudian diteteskan minyak kayu putih 4 tetes. Segini aja sebenarnya nggak habis, ini saya masih ada. Ini baru ya, kalau yang kemarin tuh udah nggak tahu kemana. Kemudian Vicks ini sebanyak 1 dicutik pakai, biasanya sih saya pakai ini aja, gagang sendok itu dicutik, kemudian dimasukkan ke dalam air yang masih mendidih itu, diaduk. Nah, kemudian itu dihirup uapnya, wajah kita ditempelkan, tapi jangan ditebalikin ya karena airnya mendidih dan uapnya tuh lumayan banyak. Itu dihirup sehingga terasa menusuk sampai ke ubun-ubun biasanya, dan itu enak sekali, bisa bikin. Setelah itu
dihisap tidak hanya melalui hidung bergantian, nanti melalui hidung, nanti melalui mulut. Kalau melalui mulut, biasanya kita akan terbatuk, dan otomatis pada saat terbatuk itu kita akan mengeluarkan lendir yang ada di leher. Saya tidak, kalau kita tidak cairkan lendirnya dengan cara seperti itu, maka lendir ini nggak akan keluar, nggak berasa sama kita kalau sebenarnya di leher kita ada lendir gitu. Dan itu terapi semacam itu masih saya lakukan sampai sekarang gitu. Jadi tiap hari tuh saya berusaha mengeluarkan apapun yang ada di sini, lendir yang di hidung maupun yang di leher, karena pasti ada walaupun sedikit gitu. Nah, kemudian saya juga melakukan kalau ini terapi dengan Vicks dan minyak kayu putih, ini sehari 2 kali, pagi dan malam. Kadang siang mau tidur saya lakukan lagi. Jadi saya kebiasaan kalau mau tidur itu selalu bersih. Jadi biasanya kalau mau tidur itu saya mandi, tapi setelah mandi saya masih lagi lakukan mengeluarkan cairan di hidung dan di leher itu dengan Vicks gitu. Dan dengan Vicks dan kayu putih. Kemudian setelah sikat gigi itu saya biasanya berkumur dengan menggunakan betadine. Sehari 2 kali, setiap gigi pagi dan setiap gigi malam. Tapi menurut saya ini nggak terlalu pengaruh ya untuk membunuh kuman, karena kalau saya lebih baik mengeluarkan, bukan sekedar membunuh ya, tapi kita mengeluarkan apapun yang ada di leher ini, misalnya entah itu berupa lendir dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian saya juga untuk obat-obatan, saya yang pertama adalah minum vitamin. 1 hari itu saya biasanya vitaminnya ada 3. Yang pertama adalah kalau pagi saya minum Vitalong. Ini 1 kali sehari kalau pagi. Kemudian kalau siang saya minum Imbus. Ini saya minum Imbus ini kalau siang. Kemudian kalau malam saya minum Calviplex. Ini adalah 3 vitamin yang saya minum selama saya sakit. Kalau Calviplex ini masih saya minum 1 hari sekali. Kalau malam sama-sama dengan obat darah tinggi. Nah, Vitalong C ini adalah vitamin C dengan berbagai macam kandungan. Kemudian selain ketiga vitamin ini, saya masih minum zinc. Ya. Nah, kemudian obat-obatan lain yang juga saya minum, yaitu karena saya ada mual, maka dokter memberi saya 2 jenis obat untuk mual. Yang pertama adalah ondansetron. Ini seperti ini obatnya. Ini diminum sebelum makan. Jadi biasanya saya minum 1 jam atau paling lambat itu setengah jam sebelum saya makan. Kemudian setelah makan saya minum ini, omeprazole. Saya minum ini, omeprazole. Nah, kemudian di awal saya sakit itu saya seperti gejala flu, dan memang saya selama karena saya sering mengeluarkan ingus, saya jadi kayak benar-benar orang yang terkena flu. Nah, itu saya minum obat Alpara. Biasanya kalau Alpara ini tidak ada, saya minum Paratusin. Tapi dibandingkan Paratusin,
Alpare ini lebih melegakan, menenangkan, kemudian membuat nyaman sehingga bisa tidur. Karena selama saya sakit, bahkan sampai masa recovery, itu biasanya kalau malam saya hidungnya tersumbat. Jadi kalau badan saya bergerak itu hidungnya tersumbat. Kalau berdiri dan duduk itu tidak tersumbat. Sehingga pada saat awal saya sakit sampai akhir, di awal saya sakit itu yang mengerikan adalah kalau saya tidur napas saya terhenti. Saya nggak bisa masukin oksigen ke dalam leher. Cuma kalau udah ngantuk banget akhirnya tidur, akhirnya oksigennya masuk dari mulut. Akibatnya kalau saya bangun, ini lidah rasanya kering. Gitu. Nah, Paratusin ini sangat membantu saya untuk melegakan nafas. Dia lumayan banget bisa membantu, sehingga saya bisa tidur nyenyak dan melegakan pernafasan. Kemudian, saya masih minum antivirus, yaitu oseltamivir fosfat. Oseltamivir fosfat ini saya minum sampai minggu ketiga. Setelah minggu ketiga saya sudah tidak minum lagi. Nah, kemudian selain itu saya masih minum azitromisin. Obat-obatan ini azitromisin, kemudian oseltamivir, dan ini juga ada lagi antibiotik yaitu cefixime. Ini semua adalah obat-obatan yang harus kita beli dengan resep dokter. Nah, karena anak saya dokter, jadi saya tidak pergi ke rumah sakit lagi. Anak saya yang membuatkan resepnya. Ini ada cefixime, ada oseltamivir, dan ada azitromisin. Yang ini adalah antivirus, yang ini antibiotik kalau nggak salah, dan yang ini juga antibiotik. Nah, selain obat-obatan ini, saya masih minum juga obat darah tinggi. Ini 1 hari sekali. Saya harus minum amlodipin. Kemudian sampai sekarang saya masih malam itu kalau 1 hari saya tidak mengeluarkan ingus atau cairan dari hidung, walaupun saya seperti ini nih, tidak ada hidung tersumbat, tapi kalau tidur biasanya hidung saya tersumbat. Jadi setiap hari sampai sekarang saya masih mengeluarkan ingus yang ada di hidung. Saya masih pakai melakukan terapi ini sampai sekarang. Atau jadi saya tuh mempersiapkan tidur malam itu udah dari siang. Jadi siang itu biasanya saya makan yang agak pedas supaya ingus saya keluar. Dan sebelum tidur saya masih menghisap Vicks dan ini, walaupun tidak setiap hari. Kalau siang udah dikeluarkan, biasanya malam dia nggak mampu hidungnya pada saat tidur. Selain pengobatan yang saya lakukan dan terapi yang saya lakukan tadi, yang sudah saya ceritakan sebelumnya, saya juga selalu mengontrol kondisi fisik. Yang pertama adalah setiap hari di awal ketika saya masih dalam kondisi yang sangat parah gitu ya, itu 1 hari saya bisa 5-6 kali, bahkan bisa setiap jam itu saya selalu menggunakan oximetry. Ini alatnya seperti ini. Oximetry ini adalah alat untuk menghitung kadar oksigen dalam darah kita. Nah, yang dilihat adalah angka yang paling atas. Jadi, angka yang paling atas ini tidak boleh di bawah 95.
Nah, waktu di awal saya hampir setiap jam itu harus melaporkan angka osimetri ini kepada anak saya yang mengawasi saya. Jadi alat osimetri ini selalu menempel di jari-jari saya, sehingga saya tahu kapan saya harus memberitahu anak saya kalau misalnya angka osimetrinya turun. Kemudian selain osimetri ini, saya masih menggunakan alat pengukur suhu tubuh, yaitu ini termometer elektronik ya. Ini ditempelkan di dekat kulit kita. Nah, biasanya sih di kening. Ini 36,1 seperti ini. Ini juga setiap kali saya melaporkan angka osimetri, saya juga harus melaporkan suhu tubuh saya. Angka osimetri saya pada saat isolasi mandiri itu sempat turun sampai 87. Tapi biasanya kalau saya tidak lama. Dan salah satu cara ketika pernafasan kita turun adalah kita merubah posisi duduk atau posisi tubuh sehingga lebih mudah untuk menyerap oksigen lebih banyak lagi. Alat lain yang saya pergunakan karena saya adalah komorbid darah tinggi, ini adalah sebenarnya kebiasaan. Selama ini saya kalau pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur selalu mengukur tekanan darah. Nah, alat lain yang juga menemani saya selama isolasi mandiri yaitu alat pengukur tekanan darah. Biasanya di rumah kalau sebelum saya terkena COVID-19 itu saya menggunakan alat pengukur tekanan darah yang manual. Karena kalau di rumah itu ada yang membantu saya, yaitu anak-anak. Mereka yang membantu saya untuk mengukur tekanan darah. Itu adalah seperti ini. Ini yang biasanya saya pakai di rumah dengan ini. Ya, ini manual yang saya pakai. Tapi ketika saya terkena COVID dan tidak ada yang membantu saya pada saat isolasi mandiri, maka alat ukur tekanan darah yang saya gunakan itu ditukar sama anak saya, yaitu menggunakan ini. Ini adalah alat tekanan darah digital yang diletakkan di pergelangan tangan. Kemudian ini adalah alat untuk menjalankannya, ya. Caranya alat ini diletakkan di pergelangan tangan seperti ini, kemudian dia didekatkan, lalu ini harus ada penyangganya. Jadi ini diletakkan di atas meja biasanya supaya dia ada tempat menyangga. Baru yang bagian biru ini dipencet, angkanya akan berjalan seperti kita menggunakan manual. Cuman ini tangan kita harus disangga supaya pengukur tekanan darahnya berjalan. Kemudian mengatur pernapasan, dia akan mati sendiri dan menunjukkan angka hasil tekanan darahnya. Nah, ini kebetulan hasilnya yang barusan itu atas 129, bawah 97 ya. Kemudian saya juga meminum obat herbal ya pada saat saya melakukan isolasi mandiri. Obat herbal saya itu yaitu ini yang saya minum, Fusnul Hindi dan Habatus Sifa atau Habatus Sauda. Tapi ini saya minumnya tidak banyak, jadi masih ada. Ini hanya di hari-hari menjelang akhir isolasi mandiri saya. Baiklah teman-teman, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.